وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam suatu riwayat dikatakan inna rajulan min bani Israel qala. Di dalam satu kisah diceritakan ada salah seorang dari Bani Israel, dalam doanya dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kam a'sik, betapa aku ini banyak berbuat dosa kepadamu, maksiat-maksiat, dosa-dosa yang aku lakukan. Wa anta la tu'aqibuni, sementara engkau tidak pernah menyiksaku dengan segala maksiat dan dosa yang dia lakukan. Allah sama sekali membiarkannya, tidak menyiksanya, tidak memberikan ujian dan cobaan, tidak memberikan bala apapun kepada dirinya. Apa firman Allah menjawab doa dari hamba dari Bani Israel tadi? Ya, fa'auhallahu ila nabiyyi zamani. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabi zamannya dari Bani Israel, an kullahu, supaya mengatakan kepadanya. Ini menjawab dari ungkapan orang Bani Israel tadi. Kenapa Allah membiarkannya dalam dosa maksiat, tidak pernah menyiksanya, tidak pernah menguji dengan ujian dan cobaan ya, yang diberikan oleh Allah kepada, tentunya kepada hamba-hambanya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya melalui perantara nabinya tadi? Kam min uqubatin li alaik wa anta la tash'ur. Betapa banyak sebenarnya ujian dan cobaan yang aku berikan kepadamu, wahai hamba Bani Israel. Wa anta la tash'ur, sementara engkau tidak merasakan bahwa dirimu ini disiksa oleh Allah. Ini yang paling berat. Ujian yang paling berat itu pada hakikatnya adalah ujian ketika kita semua tidak merasa bahwa kita ini diuji oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kaitannya dengan istilah ini ya, istidraj ya. Jadi banyak sebenarnya ujian dan cobaan yang aku berikan kepadamu, tetapi engkau tidak merasa bahwa dirimu sekarang dalam keadaan disiksa. Apa contohnya? Allah contohkan di situ ya. Inna jumuda ainai, keringnya kedua matamu. Jadi semakin orang berbuat maksiat ya, maka semakin keras hatinya. Jenengan lihat siapapun, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah pernah dirinya menangis, kedua air matanya meneteskan air mata ketika dia berdosa, berbuat maksiat kepada Allah? Hatinya akan menjadi keras. Itu adalah sunnatullah. Ketika semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah contoh Allah membiarkan hambanya dalam posisi dia disiksa, tapi dia tidak merasa disiksa. Ini ujian dan cobaan yang berat, ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Salah satu contohnya ketika hati kita mengeras. Ya, orang mukmin yang sebenarnya itu ya, apa istilahnya dalam Al-Quran, idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Jika kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepadanya, maka dia akan apa? Akan bertambah keimanannya, menambahkan keimanan pada diri seseorang. Inna jumuda ainai, keringnya kedua matamu, kata Allah, itu juga menunjukkan engkau itu posisinya disiksa oleh Allah.
Ya, apakah selama momentum Ramadan ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita menangisi maksiat kita, dosa kita di hadapan Allah? Ya, betapa banyak sebenarnya dosa yang dia lakukan kan? Tetapi Allah membiarkannya, tidak menyiksanya, tidak mengujinya. Bukan berarti Allah sayang ya. Kebalikannya, justru Allah ketika membiarkan itu, Allah justru menyiksa dirinya. Tetapi dia tidak merasa dalam posisi disiksa. Dalam sebuah riwayat ya, makanya kalau kita banyak ujian, cobaan ya, itu justru kasih sayang Allah. Ya, idza ahabballahu 'abdan ibtalah, dalam sebuah riwayat. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Contohnya adalah para anbiya ya, para nabi. Terutama Nabi Agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa ujiannya yang luar biasa. Inna jumuda aini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qasawata qalbik. Jadi kerasnya hatimu, kekerasan hati itu tidak bisa dipisahkan dengan apa? Sedikitnya keluar air mata dari kita. Ya, bukan air mata cengeng, Bapak Ibu. Kalau kita menangisi dosa maksiat kita selama di bulan suci ini, bulan suci Ramadan, hendaknya Ramadan ini menjadi pengaruh yang luar biasa kepada kita, sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita jalani di bulan suci Ramadan tahun ini sudah berapa hari lagi kita meninggalkan bulan yang penuh keberkahan ini, bisa memberikan pengaruh yang signifikan kepada perilaku kita, jiwa kita. Bagaimana kita mensucikan jiwa di bulan suci Ramadan. Ya. Inna jumuda ainaik wa qasawata qalbik. Ya. Itu merupakan apa? Istidrajun minni. Istidraj dariku. Apa istidraj itu? Ini istilah yang sering kita dengar. Banyak muncul pertanyaan kadang dari jemaah pengajian ya, saya memiliki tetangga dan itu betul-betul diyakini kalau orang awam itu tidak pernah sholat kok Ustaz, tidak pernah ibadah, tapi hartanya tambah melimpah, kekayaannya tambah banyak ya, rezekinya tambah lancar, malah tidak ada ibadah ya. Itu adalah istidraj istilahnya, seperti tadi dari orang Bani Israel tadi. Ya, makanya jangan pernah istilah istidraj itu dalam Al-Quran dikatakan innalladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami akan menariknya. Menarik artinya menarik dalam azab. Min haitsu la ya'lamun, dari sisi mereka tidak mengetahui kalau dirinya dalam posisi diazab oleh Allah. Laksana dari Bani Israel tadi. Makanya dalam salah satu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya. Jadi mungkin muncul pertanyaan macam-macam. Saya punya saudara katanya. Ada yang berkata begitu. Punya saudara tidak pernah sholat, tapi rezekinya lancar. Kita yang sholat, kita yang katanya berdoa, tapi tidak pernah ya, rezekinya mungkin pas-pasan, tidak. Apa kata Rasulullah? Idza ra'aitallahu yu'til 'abda. Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba ya, memberikan kepada seseorang minat dunia, dari dunia. Jadi Allah memberikan dunia kepadanya, memberikan rezeki yang lancar, memberikan materi yang banyak ya, rezeki, materi dan semuanya itu. Ala ma'asihi, padahal dia banyak berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, tetapi rezekinya tambah lancar ya. Kata Rasulullah, idza ra'aitallahu yu'til 'abda, jika kamu melihat Allah memberikan kepada hamba minat dunia, dari dunia, ala ma'asi, sementara dia banyak berbuat maksiat kepada Allah,
banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi rezekinya tambah lancar, ya. Usahanya tambah maju. Ya, maka ketahui ya, mayuhib, apa yang dia sukai Allah berikan kepadanya. Ya, semakin banyak hartanya, ya, aku inginkan begini, Allah lancarkan usahanya. Fa innama huwa istidrajun min, kata Rasulullah, sesungguhnya itu adalah istidraj. Jadi Allah itu mengazab dirinya secara pelan-pelan. Jadi tidak merasa kalau posisinya diazab oleh Allah. Sebagaimana tadi Bani Israel, tadi salah seorang Bani Israel tidak merasa kalau dirinya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sangat berat ujiannya. Tsumma tala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat dalam surah Al-An'am ayat ke-44. Apa firman Allah ya? Falamma nasu ma dzukkiru bih, ketika mereka melupakan apa yang diberikan oleh Allah dari peringatan-peringatan Allah, dari perintah-perintah Allah, dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru kami, kata Allah ya, memberikan apa? Membuka semua pintu-pintu rezeki kepadanya. Ya, ketika mereka semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru Allah semakin memberi dia. Makanya saya dalam pemaparan tentang rahmat Allah ya, ada rahmah amma, ada rahmah khossa. Rahmat umum itu adalah rahmat kepada semua makhluk Allah. Mau jenengan berbuat maksiat, mau muslim, mau non muslim, hewan pun, ya, tumbuh-tumbuhan, semua mendapatkan rahmat Allah yang maha luas. Jenengan berusaha, jadi tidak ada hubungannya dengan keimanan seseorang, tidak ada hubungannya dengan keislaman seseorang. Semua mendapat rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu sifat rahmaniyah Allah yang ammah, ya, menyeluruh. Jadi jangan berbangga ketika jenengan semakin berbuat maksiat tetapi rezekinya malah lancar, bukan. Ya, yang mereka tidak memperoleh adalah Ar-Rahim, sifat rahimiyah Allah. Karena sifat rahimiyah Allah itu adalah hanya khusus kepada orang mukminin. Jadi kadang orang merasa ketika diberikan rezeki seolah-olah dia paling dikasihani oleh Allah. Sangat naif sekali, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kalau kita merasa karena dunia materi kita banyak, duniawi kita peroleh banyak, kemudian kita merasa paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam firman Allah tadi ya, semakin mereka lupa kepada Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Semakin kami membuka pintu-pintu rezeki baginya. Ya. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka itu bergembira ya. Wah, rezekiku lancar walaupun enggak ibadah, misalnya seperti itu ya. Rezekiku luas, tambah usaha luar biasa, maju, berkembang dan lain sebagainya. Bagi mereka yang punya pangkat kedudukan, pangkatnya semakin tinggi, orang mungkin berkata seperti itu. Ya. Akhadnahum bautah. Jadi ketika mereka merasa berbahagia atas apa yang Allah berikan tadi, ya. Akhadnahum bautatan, maka kami Allah akan apa? Mengazab mereka secara sekonyong-konyong. Tiba-tiba Allah akan mengazab mereka. Nauzubillah min. Fa idzahum mublisun. Sehingga mereka betul-betul berputus asa, merasa kebingungan atas siksaan yang Allah berikan kepada kita. Ini sebagai pembelajaran ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian menjelang akhir bulan suci Ramadan. Jangan pernah merasa ya kita ya justru semakin berbuat maksiat kita kepada Allah, ya semakin di situ juga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksaan yang pelan-pelan tadi. Istilahnya adalah al-istidraj, al-akhdhu bit-tadarruj, yaitu siksaan Allah tapi pelan-pelan, jadi dibiarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam suatu riwayat itu, kalau Allah itu mencintai hambanya,
Ya, kalau Allah mencintai hambanya, apabila seseorang melanggar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung seketika itu akan memberikan ujian dan cobaan. Dari sekecil apapun, misalkan jenengan misalkan kakinya kena tembok, kejepit dan lain sebagainya. Itu jenengan harus betul-betul memposisikan, berarti mungkin ada maksiat yang aku lakukan. Masih mending jenengan diingatkan oleh Allah, itu tanda kasih sayang Allah itu. Ada riwayat gitu. Jadi sekecil apapun mungkin kejedot ya wajah kita, misalkan kena pintu dan lain, itu teguran Allah yang istilahnya itu yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Tapi hati-hati, kalau seorang muslim misalkan berbulan-bulan tidak pernah ada ujian sakit, tidak pernah ya. Hanya Fir'aun itu dikatakan dalam riwayat memang tidak pernah diuji sama Tuhan. Ya. Jadi merasa dirinya itu segalanya, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Karena tidak pernah merasakan ujian, cobaan. Memang sengaja Allah ya, kekuasaan bertambah, kerajaannya bertambah gitu ya. Ini sebagai pembelajaran kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan merupakan kultum terakhir saya di bulan suci Ramadan, insyaallah. Mohon maaf jika dalam beberapa pertemuan ya, yang telah saya sampaikan ada kata-kata yang mungkin tidak enak gitu ya pada jenengan semua. Ya, kita sesama manusia juga tentunya tidak luput dari kekhilafan. Ya, saya kepada jenengan semua juga, jenengan juga kepada saya. Sesama hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, kita saling memaafkan. Mungkin sebagian ada yang sudah tindak pergi ke kampung halaman masing-masing, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, saya pribadi memohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan semuanya, baik dari ucapan, perilaku dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan ya. Saling memaafkan, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, umur kita masih dipanjangkan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan dalam malam-malam Lailatul Qadar yang terakhir nanti malam, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk orang-orang yang betul-betul menjadi manusia-manusia yang mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Semoga di malam terakhir dari malam Lailatul Qadar, malam ke-29 ini, Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ini harapan kita bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, karena kita tidak tahu umur kita ya, dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.